Selamat bertemu teman-teman peserta program Doktor Kajian Ilmu Kepolisian Jakarta. Hari ini adalah kuliah kita pertama dalam filsafat ilmu pengetahuan, dan saya sering menggunakan istilah itu, filsafat pengetahuan dan metodologi kajian postdisipliner. Teman-teman sekalian, kalau saya lihat dari silabus ya yang sudah disusun oleh tim dosen, saya sebenarnya adalah memberikan kuliahan untuk perkuliahan ketiga, perkuliahan ke-12 sampai 15, dan sebelumnya Dr. Setio dan Prof. Magnis Suseno sudah menyampaikan materi, terutama sekali membicarakan mulai dari pemahaman filsafat ilmu pengetahuan mulai dari awal sampai pada pemikiran postmodern dan etika. Teman-teman, saya tidak akan mengulangi lagi apa yang dikemukakan oleh beliau berdua. Saya akan langsung saja masuk untuk membicarakan tentang tema atau pokok bahasan kita yang ke-12, tentang apa yang kita sebut tadi sebenarnya judulnya revolusi informasi. Dan revolusi informasi ini sering juga disebut sebagai budaya digital dan pendekatan postdisipliner. Saya sebenarnya menganggap penjelasan tentang pendekatan multidisipliner ini penting karena ini memang sesuai dengan perkembangan era informasi. Jadi ingat ya, kalau misalnya kita coba untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan mulai dari munculnya revolusi informasi, revolusi industri pertama, yaitu waktu ditemukannya misalnya mesin uap oleh James Watt ya, itu adalah disebut sebagai dia revolusi informasi, revolusi industri pertama ya. Dan pada revolusi industri pertama itu misalnya kita menemukan apa yang kita sebut dengan perubahan-perubahan baru dengan munculnya atau ditemukannya mesin James Watt ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mengatakan sebelum ada penemuan mesin industri awal itu, sebenarnya kita sudah sudah berkembang pendekatan ilmiah yang kita sebut dia sebagai pendekatan positivisme atau paradigma positivisme. Pada paradigma positivisme itu sebenarnya begitu banyak ya pemikir-pemikir yang mulai dari pemikiran Yunani sampai pada pemikiran munculnya apa yang kita sebut dengan revolusi ilmu pengetahuan. Dan revolusi ilmu pengetahuan itu sering sekali disebut dia sebagai didasarkan atas paradigma Newtonian ya, atau sering disebut juga istilahnya Newton paradigm. Sebenarnya sudah dijelaskan pasti oleh teman-teman yang memberikan penjelasan sebelumnya bahwa mulai dari pemikir Yunani sampai misalnya pada pemikiran Newton itu begitu banyak sebenarnya ilmuwan-ilmuwan yang mengungkapkan bagaimana mestinya mengembangkan ilmu pengetahuan sampai akhirnya muncul apa yang disebut dengan paradigma Newtonian. Dan paradigma Newtonian itu sebenarnya menjadi dasar untuk paradigma positivisme. Saya lihat di dalam silabus memang sudah dijelaskan tentang paradigma positivisme itu. Oleh karena itu saya tidak lagi menjelaskan paradigma positivisme itu. Dan kemudian kita akan mulai membicarakan sebenarnya fokusnya pada bagaimana perkembangan setelah munculnya misalnya nanti apa yang kita sebut dengan postmodern teori atau pemikir-pemikir postmodern. Dan pemikir-pemikir postmodern itu sebenarnya sering disebut sebagai pemikiran yang berkembang juga setelah munculnya apa yang kita sebut dengan revolusi informasi. Teman-teman sekalian, kalau saya katakan revolusi informasi, ya maka sebenarnya revolusi informasi itu adalah revolusi yang melakukan perubahan yang sangat radikal, perubahan yang sangat luar biasa. Ketika kita misalnya menjelaskan ada yang kita sebut misalnya dengan munculnya desa global atau global village yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan, dan dia mengatakan bahwa dengan munculnya era informasi itu sebenarnya seperti tidak ada batas-batas antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena kita bisa melakukan komunikasi dan bisa kita melihat apa yang terjadi di negara lain, sehingga akhirnya negara dunia ini menjadi seperti satu desa yang satu sama lain terhubung, terutama sekali oleh kemampuan teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan ya, kalau kita bicara tentang revolusi informasi, maka sekarang revolusi informasi itu sebenarnya menantang kita untuk bisa melakukan perubahan paradigma berpikir ya.
Jadi revolusi informasi satu itu tadi kita katakan sebagai revolusi ilmu pengetahuan, ya. Dan revolusi ilmu pengetahuan itu mulai diawali dengan perkembangan paradigma Newtonian, dan kemudian pada paradigma Newtonian itu pada era informasi itu misalnya ditemukan beberapa hal penting yang kita kenal dia sebagai penggerak awal revolusi industri, yaitu ditemukannya misalnya mesin uap oleh James Watt, dan kemudian penemuan kompas. Ingat, ini nanti ada penemuan-penemuan yang dianggap sebenarnya melakukan perubahan pada revolusi itu. Jadi tadi saya katakan tentang penemuan mesin uap oleh James Watt, kemudian ada penemuan kompas, ya, kemudian penemuan mesin cetak dan penemuan mesiu. Ingat, penemuan-penemuan awal ini sebenarnya itu nanti akan menjadi dasar untuk perubahan yang sangat juga luar biasa pada budaya dunia. Dengan penemuan-penemuan apa yang kita sebut tadi dengan mesin uap, kompas, mesiu, dan mesin cetak itu nanti justru sebenarnya menimbulkan satu pencarian benua-benua baru, ya. Dan ingat nanti misalnya ketika Columbus ya akhirnya percaya diri dengan menggunakan misalnya katakanlah misalnya kapal laut, ya, yang sebenarnya kalau dibandingkan sekarang itu masih sangat sederhana, tapi dia sudah mulai percaya bahwa dengan adanya kompas, ya, kemudian adanya mesiu yang dibuat dijadikan menjadi senjata, tidak seperti di Cina yang sudah lama menemukan mesiu itu, tetapi itu hanya dijadikan sebagai alat untuk petasan, ya. Tapi ini sekarang, ya, Columbus percaya diri akan bisa menemukan satu benua baru yang sering disebut sebagai pencarian untuk menemukan rempah-rempah, dan salah satu tujuannya adalah sebenarnya benua-benua baru seperti misalnya yang akhirnya kita kenal penemuan mereka misalnya dengan benua Amerika, dan juga akhirnya munculnya apa yang kita sebut sebagai era baru, munculnya kolonialisme. Jadi tadi kita katakan bahwa revolusi informasi itu nanti revolusi industri itu justru akan diikuti oleh revolusi industri kedua, ya, yang sebenarnya ini mulai pada akhir abad 19 ya sampai abad ke-20, dan ini sering disebut sebagai ditemukannya listrik dan sistem-sistem listrik dan pemanfaatan tenaga listrik itu untuk memungkinkan terjadinya produksi massal. Ingat misalnya penemuan Thomas Edison, ya. Jadi kalau kita coba misalnya lihat menelusuri tulisan-tulisan tentang penemuan-penemuan besar dan ilmuwan besar dunia, sering sekali kalau ditanya misalnya siapa ilmuwan yang paling berjasa dan besar, dan sering sekali sebenarnya yang dikatakan itu atau yang menjadi pilihan itu adalah Einstein, ya. Bukan berarti Einstein tidak begitu penting, karena nanti kita kenal ada paradigma baru yang dikembangkan atau dipengaruhi oleh paradigma Einstein itu, ya, menggantikan Newton. Tapi ada penemuan sebenarnya yang besar yang jarang sekali dikemukakan, dan mungkin kita tidak sadari bahwa ada penemuan besar dari Thomas Alva Edison tentang penemuan listrik. Saya pikir seandainya misalnya belum ditemukan listrik seperti sekarang, tentu apa yang kita sebut dengan era informasi, era digital, itu juga mungkin belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu sebenarnya Edison itu bagi saya dia termasuk sebenarnya penemu yang paling penting, yang tidak bisa misalnya kita anggap mungkin malah dia kalau kita lihat kemanfaatannya secara garis besar, masing-masing penemu-penemu besar itu sebenarnya satu sama lain tidak bisa kita katakan misalnya yang lebih utama satu dengan yang lain. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya katakan misalnya ada revolusi saya sering sekali lupa karena terlalu terpengaruh dengan revolusi informasi, padahal yang saya masukkan sebenarnya revolusi industri 1.0, kemudian berkembang menjadi revolusi industri 2.0, kemudian revolusi industri 3.0, ya.
ini adalah, ingat, ini adalah sebenarnya penemuan baru ketika misalnya mulai ditemukannya pada tahun 1960-an tentang komputer yang sebenarnya belum sampai pada tahap komputer yang kita kenal sekarang dengan komputer digital, atau katakanlah misalnya teknologi informasi yang memiliki jaringan secara global. Kalau kita baca misalnya penemuan-penemuan tentang komputer itu, sebenarnya selalu dikatakan bahwa ya, penemuan komputer itu sebenarnya didasarkan atas adanya kepentingan pada Perang Dunia Kedua oleh tentara sekutu untuk bisa mengalahkan Jerman, Jepang, dan Italia dalam perang itu. Dan kemudian sebenarnya kalau kita coba pikirkan tentang manfaat, ya, bagaimana akhirnya penemuan komputer ini itu selalu kita temukan atau kita baca di dalam buku-buku bahwa sebenarnya banyak sekali penemuan-penemuan termasuk penemuan komputer itu sebenarnya tidak benar-benar bebas nilai atau bebas dari kepentingan, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti dikatakan oleh Jürgen Habermas, tokoh generasi kedua masa Frankfurt, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya memang didasarkan oleh kepentingan tertentu. Jadi, ya, kalau misalnya kita coba analisis penemuan-penemuan besar itu, tidak seperti pandangan kaum positivisme ilmiah yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya bebas dari kepentingan, bebas dari nilai. Habermas, mungkin ini sudah Anda pelajari, bahwa Habermas sebenarnya salah seorang pemikir penting di dalam filsafat ilmu pengetahuan dan metodologi yang mengatakan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, tidak value free seperti dikemukakan oleh kaum positivisme ilmiah. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ada penemuan baru, dan penemuan baru ini sebenarnya ini yang justru nanti berkembang menjadi revolusi. Jadi kalau kita katakan tadi misalnya ada revolusi industri 3.0, ini nanti justru sebenarnya mulai diawali atau diikuti dengan penemuan revolusi informasi 1.0. Ya. Jadi ingat, kalau misalnya secara sederhana kita katakan bahwa revolusi informasi 1.0 itu sebenarnya awal peralihan dari era modern ke era postmodern. Kalau Anda misalnya menelusuri pemikiran ini jelas sekali pada pemikiran François Lyotard, ya. Jadi François Lyotard mengatakan bahwa negara-negara maju, ya, Eropa Barat dan Amerika Utara, menurut dia sebenarnya sekarang tidak lagi bergelut pada era modern, tapi dia mengatakan sudah memasuki era baru yang disebut sebagai era postmodern. Jadi kita diharapkan pada paradigma ilmiah baru. Kita diharapkan pada teori-teori baru yang sebenarnya memang oleh pemikir-pemikir postmodern itu nanti dianggap ada memang peralihan yang sangat radikal dari pemikiran atau filsafat modern ke postmodern, tapi ada sebagian filsafat misalnya yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak peralihan yang drastis atau peralihan yang radikal, tetapi itu hanya lanjutan dari pemikir filsafat modern ke postmodern. Kalau misalnya kita lihat, ya, seperti pemikiran François Lyotard, kemudian misalnya Jacques Derrida, kemudian pemikiran Michel Foucault, kemudian pemikiran Jean Baudrillard, itu sebenarnya pemikir-pemikir yang sering disebut sebagai, mereka itu disebut sebagai nabi postmodern. Keempat orang ini sering disebut sebagai pemikir radikal, ya, postmodern radikal, karena mereka menganggap bahwa sebenarnya begitu kita memasuki pemikiran atau paradigma pemikiran postmodern itu sebenarnya kita sudah meninggalkan era modern. Dalam pemikiran mereka secara umum sebenarnya dianggap, ya, ada peralihan paradigma yang cukup radikal dari era modern ke postmodern, tapi berbeda dengan pemikiran seperti Daniel Bell, Frederick Jameson, dan juga misalnya Pierre Bourdieu. Teman-teman sekalian, kalau Anda baca pemikiran Daniel Bell, ya, dia sebenarnya mengatakan memang ada peralihan, ada pergantian pemikiran, tapi dia mengatakan itu sebenarnya bukan peralihan yang sangat radikal dari era modern ke postmodern.
Dan dia tidak menggunakan istilah postmodern itu, dia menggunakan istilah. Jadi kalau era modern itu disebut sebagai era industri, maka dia mengatakan bahwa era yang disebut oleh pemikir radikal itu sebagai postmodern, yang mengatakan istilahnya era post industrial society, masyarakat post industri. Ya. Jadi ya ada yang mengatakan misalnya masyarakat modernisme akhir, seperti misalnya Habermas. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak akan berpanjang di situ, tapi kita akan mencoba menjelaskan sebenarnya apa ya dampak perkembangan teknologi informasi itu pada perkembangan budaya, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengatakan revolusi informasi 1.0 ya. Ini adalah revolusi sebenarnya yang cukup radikal, menurut saya cukup radikal, karena memang sebenarnya ya kita seperti dikatakan oleh Marshall McLuhan, kita itu sebenarnya menghadapi satu dunia baru. Ya, dia mengatakan munculnya apa disebut dengan global village atau desa global. Jadi sepertinya kita yang tinggal di dunia ini sebenarnya hanya tinggal pada satu desa. Mengapa dikatakan satu desa? Karena memang antara satu daerah, satu negara dengan negara lain itu bisa melakukan komunikasi, interaksi yang sangat-sangat cepat ya. Hampir tidak ada batas-batas geografis. Jadi ingat, muncul nanti istilah-istilah baru yang disebut misalnya bukan hanya sekedar desa global, tapi ada yang mengatakan misalnya munculnya globalisasi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kita sebenarnya memasuki era yang disebut dengan budaya virtual culture atau cyber culture, budaya cyber, dan bermacam-macam yang sebagian besar memang kita bisa katakan bahwa ya hampir bisa dikatakan bahwa pemikir-pemikir yang sebelum tahun 60-an, 70-an pasti tidak pernah membayangkan akan munculnya apa yang kita sebut sebagai pemikir-pemikir era baru yang kita sebut sekarang, yang kita bicarakan sebagai revolusi informasi. Dan kemudian disebut juga sebagai budaya virtual, budaya cyber, dan budaya cyber ini sebenarnya melakukan perubahan paradigma, menuntut adanya perubahan paradigma yang kita sebut sebenarnya paradigma post-disipliner. Nah, sekarang saya langsung masuk ke tema atau fokus. Jadi apa yang membedakan sebenarnya paradigma modern dengan paradigma cyber ini?